keluar antara crash atau PERT ya Bu? Atau gimana Bu? Ya, ya. Bobotnya sama. Kalau paralel wajib dikerjakan, bobotnya 25%. Flow shop wajib dikerjakan 25%. Job shop wajib 25%. CPM crash atau PERT, pilih salah satu. Kalau kerjakan CPM, ya CPM saja, jangan kerjakan PERT. Kalau kerjakan PERT, cukup itu, tidak mengerjakan CPM. Jadi pilih. Tapi jangan kalau di tengah itu berubah, nggak akan selesai. Oh, Ya. Kenapa? oh pilih Bu, jadi misalnya ada kayak jadi kayak ada 2 soal antara crash atau PERT, berarti kita ngerjain salah satu aja ya, nggak mungkin tiba-tiba yang keluar crash doang ya Bu ya? Enggak, ya. Oh iya Bu, baik. Ya pilih salah satu. Kalau mau kerjakan CPM crash, ya sudah, tidak perlu mengerjakan PERT. Kalau sudah mengerjakan PERT, ya sudah, nggak perlu. Jadi salah satu, karena ini bobotnya 25%, jadi pilih salah satu. Nggak pilih dua-duanya, nggak dikerjakan dua-duanya. Baik, Bu. Nah, ada pertanyaan? Nih, sekarang saya mau yang Ibu, maaf, Gita minta di-let-in, Bu. Bu, Gita belum masuk ya? Iya, Bu. Makasih, Bu. Gimana sih? Gimana sih, Bu? Tunggu. Gita. Udah. Sudah? Nah, sudah. Ini saya mau share screen dulu. Ini siapin ujiannya dulu. Sudah kelihatan belum ini? Halo? Udah Bu, udah. Kita ujiannya daring ya pasti ya. Ini soalnya dibuat 4 dosen, jadi 5 dosen. Ada Ibu Rahmi, Ibu Sumiharni, Ibu Nora, Ibu Ifrin, dan Ibu. Jadi ada 5 soal. Oleh karena ini semuanya juga 5 soal nih masing-masing punya kontribusi. Nah, kita lihat aturan ujiannya karena sudah ini siapa yang sebelumnya? Karena sudah diskusi ya sudah. Nah, ini umum, dilarang membocorkan soal dengan cara screenshot, menulis ulang, copy paste. Ya, nanti ada penaltinya nih kalau ketahuan, kasihan dua-duanya kena. Kerjakan daring secara jujur, tidak diperkenanan melakukan diskusi atau chat, kita kan nggak tahu, jadi jujur. Sesuai aturan akademik FTI. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran kecurangan mendapatkan sanksi. Tulisan harus jelas, kesalahan membaca bukan tanggung jawab dosen. Ya, kalau nulisnya salah kan bukan. Keterlambatan mengupload berkas jawaban akan mengurangi penilaian, upload hanya dilakukan melalui Google Classroom. Soal dikerjakan sesuai aturan yang diberlakukan. Nah, soalnya dikerjakannya seperti ini. Ini petunjuk khusus. Ini udah sepakat dari dosen semuanya. UTS terdiri dari 4 soal. Masing-masing 25%. Setiap soal dikerjakan secara berurutan dan bertahap. Jadi soal 1 dikerjakan hingga selesai, kemudian diupload di GCR. Selesai itu, dikasih waktu 30 menit. Begitu selesai, upload. 30 menit tapi waktunya 1 soal. Jadi nggak bisa lama-lama, kalau betulin ya nggak bisa. Makanya kerjakannya cepat. Kemudian setelah itu kita nggak bisa lagi mengerjakan soal nomor 1 ya, karena 30 menit sudah lewat. Kalian harus masuk ke nomor 2. Soal nomor 2 dikerjakan sampai selesai 30 menit, selesai upload di GCR. Kemudian seterusnya soal 3, keluar lagi, kita baru bisa mengerjakan soal 3 pada menit ke 90 ya. Pada menit setelah 1 jam ya, artinya 30 jam pertama untuk soal nomor 1, 30 jam kedua soal nomor 2, 30 jam ketiga soal nomor 3, dan 30 jam keempat terakhir soal nomor 4. Jadi kita nggak bisa balik ke soal kedua. Setiap soal memiliki waktu 30 menit termasuk upload dengan pembagian waktu 20 menit mengerjakan soal 5-10 menit kira-kira untuk upload di GCR. Soal nomor 1, 2, dan 3 dikerjakan bisa di Excel.
Tidak perlu kalian copy ke Word. Tetapi kalau ada yang mau membuat Gantt chart di Excel boleh, tapi ada juga yang ada kelas bilang saya mau pakai millimeter block, silahkan. Jadi ada yang biasa pakai millimeter block, nanti di-upload boleh. Jadi atau dia tampil di dalam Excel boleh saja, mana saja. Jadi nggak perlu buat di copy seperti ini, ada PR-PR yang dipilih lagi ke Word, nggak perlu. Jadi tetap di dalam Excel dengan rumus-rumusnya ya. Gantt chart-nya. Nah, tapi tadi di Gantt chart ada kelas yang sudah biasa pakai millimeter block, bukan kertas ya, artinya ya kita kan punya bisa bikin millimeter block, kemudian kita tempelkan di situ di Excel boleh saja. Jadi kebiasaannya siapa saja boleh. Nah, tetapi soal nomor 4, pilih salah satu dikerjakan di atas kertas. Kalau soal nomor 4 tidak pakai Excel. Soal nomor 4 itu kita kan ada di precedence diagram, itu digambar. Kita mencari lintasan kritis itu digambar, itu di kertas, bikin di kertas. Tidak perlu pakai di Word, lama nanti ya. Kalau bikin bulat-bulat di Word kan lama. Tulis tangan, jadi jangan di dalam Word. Tulis tangan, kemudian di-upload dalam format bisa JPEG, artinya biar cepat kalian foto langsung upload, atau PDF, terserah. Jadi kalau cepat mau di foto, cam scanner, di-upload. Keterlambatan upload jawaban tidak diperkenankan. Jadi ada misalnya kesulitan karena sinyal atau apa. Nah, apabila kesulitan upload, dalam waktu setengah jam itu masih sulit, kalian langsung kirim ke dosen masing-masing. Kalau punya WA-nya, kirim lewat WA. Langsung kirim aja. File itu kan dikirim lebih cepat ya. Kirim file lewat WA dosen. Kalau susah upload di GCR. Ya, jadi kalau misalnya upload di GCR kan susah misalnya ya. Tapi sebetulnya sama, tapi bisa dikirim ke WA dosen masing-masing. Nah, ada ini nih ujiannya dulu. Ada pertanyaan ujiannya. Jadi ujiannya begini. Karena banyak kelas begini sekarang. Jadi setiap satu soal selesai upload, selesai satu soal upload. Dosennya tambah banyak kerjaan kalau gitu. Ya. Ya, ada pertanyaan? Ibu, jadi sistemnya itu nomor 1 sampai nomor 3 itu di file Excel berbeda atau enggak ya Bu jadinya kalau misalkan langsung upload? Berbeda Excelnya. Kan Excel 1 buat apa? Buat soal nomor 1. Upload aja selesai kan? Buat ya Bu, jadi satu soal upload satu file gitu ya Bu? Ya. Terus jadi begitu nomor 4 baru dia masuk yang manual ya Bu? Ya, yang nomor 4 baru tulis tangan. Ya, di-upload itu karena apa ya? Ya masing-masing, nggak mungkin saya ngupload belakangan kan, karena soal nomor 1 sudah diupload. Soal nomor 2 diupload, nomor 3 diupload. Jadi tidak bisa diperbaiki. Jadi kalau misalnya sekarang sheet-nya mau jadi 1 sama nomor 1, ya Ibu akan periksa yang nomor 2 saja yang terakhir kan. Kalau misalnya kalian ngirimnya ya udah saya selesai 1 di sheet 1, saya upload ya. Oke. Itu soal nomor 1 kan. Kemudian masih sheet yang sama ditambah soal nomor 2. Ya boleh diupload, tapi kan kita akan periksa yang nomor 2 saja. Nggak akan balik ke nomor 1. Dan demikian juga yang ketiga terakhir yang diperiksa. Kalau misalnya nggak sempat mau cari lagi sheet baru gitu. Ya. Ibu, saya mau nanya, kalau misalnya kan kalau kita ujian manual biasa, itu kan pasti ada soal-soal yang bobotnya tuh butuh waktu lebih lama. Kalau kayak gini nggak bisa balik lagi, itu gimana ya? Nggak bisa, kan sudah di-send. Ibu mohon maaf, saya mau nanya, kan kalau lagi ujian biasa itu kita ngerjainnya boleh acak nomor, ngerjain lebih mudah duluan ya Bu. Kalau kayak gini bagaimana ya Bu? Kalau kayak gini nggak bisa. Kita sudah susun paling mudah nomor 1. Jadi dosennya sudah paling susah nomor terakhir yang lama mengerjakan. Artinya tangan ya, harus bikin precedence-nya, itu yang lama nomor 4. Sudah dibikin paling mudah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nomor 1 kan paralel. Nomor 2 Campbell-Dudek-Smith, CDS kan. Itu Ibu lihat banyak yang betul, kecuali yang nomor
CDS itu tidak teliti meletakkan gancar. Jadi jobnya tumpuk-tumpuk, tabrak-tabrak. Nah itu makanya Ibu katakan bikinlah dengan warna berbeda. Ini Ibu periksa, nggak teliti. Jadi jobnya di mesin 2 belum selesai, sudah masuk ke mesin 3. Itu kesalahannya di situ kebanyakan. Ya, itu jadi nomor 3 adalah job shop. Nah, job shopnya ini juga harus teliti karena dia non delay, nggak ada aktif. Jadwal aktif nggak ada, kita langsung non delay. Jadi jadwal non delay, tidak ada pertanyaan untuk jadwal aktif, ya. Jadi Ibu nggak maaf bisa ngacak. bertanya. Ya. Berarti kalau misalkan satu soal upload, berarti nanti di GCR ada 4 jenis gitu Bu, berarti. Betul. Ya, karena kalian juga akan buka soalnya satu-satu kan. Pertama buka assign soal nomor 1, itu masukin di situ nanti. Kedua kita buka assign soal nomor 2, nanti nomor 2 masuk di situ. Iya ada 4 GCR, makanya saya bilang dosennya tambah banyak. 4 kali 31 kalau Ibu ya. 100. Buka GCR itu lama juga, ini meriksanya juga lama, ini lama, muter-muter baru keluar. Ya. Mau nanya Bu, untuk filenya itu nanti ada format namanya nggak atau gimana? Nah, ya, kalau memudahkan Ibu, tolong tulis NIM-nya dulu. Karena Ibu biasanya akan semua download dulu biar gampang meriksanya. Ibu download, nanti kalau gampang diurut. Nah, ya, Rani, benar. Tulis NIM dulu, baru nama. Ya, tulis. Jadi nggak Ibu cari-cari, karena kan nggak mungkin kalau nama dulu susah. Mendingan NIM dulu, baru nama. Nanti Ibu tulis di petunjuk ini, nanti akan caranya menuliskan file. Ya, betul. Saya akan tambahkan ini. Ibu maaf, Sasa belum di-let-in, Bu. Aisyah Zahra, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Ibu maaf Bu mau tanya, jadinya berarti kalau nomor 4 itu crash sama part yang kemarin ya Bu ya? Apa gimana Bu? Ya, part yang kemarin, yang terakhir kita kuliah. Pilih salah satu, jangan kerjakan dua-dua. Oh oke Bu, makasih. Ibu, Ya. kan kalau crash sama part berarti nanti dikasih soalnya 2, nomor 4 terus kita pilih 1 gitu Bu, atau gimana? Iya, Bu? iya betul. Nanti kan pilih salah satu gitu. Pilih soalnya 2 ya, 4B misalnya. Pilih salah satu. Ya Bu, baik Bu. Terima kasih Bu. Ya. Karena kalau 2-2 nggak cukup. Lagi yang untuk cara ujiannya. Jadi ujian memang Ibu nggak akan ngawasi, nggak mungkin Ibu ngawasi. Jadi kasihan kalian punya pulsa biar irit. Ada yang ngawasi sepanjang 2 jam boleh, tapi ini otomatis nanti begitu selesai akan ada waktunya di dalam GCR bisa ya. Assign jam sekian, nanti ada jam-jamnya. Jadi kalau yang terlambat, ya terlambat masuk, ya sudah hilang waktunya gitu. Nggak bisa dia, Bu saya belum ngerjakan nomor 1, ya nggak bisa gitu. Jadi masing-masing kalau terlambat masuk, ya. Artinya juga kalau nomor 1 makanya paling mudah supaya kalau terlambat masih 5 menit masih bisa selesai soal itu. Itu paralel. Ibu mohon maaf izin bertanya Bu. Ya silahkan Almira. Kalau misalnya satu-satu gitu berarti soal tersebut di-uploadnya di GCR juga ya Bu? Iya, betul. Di GCR juga. Sistemnya itu dibikinnya soal portal ngumpulin atau gimana ya Bu? Karena takutnya kalau portal ngumpulinnya udah disiapin dari awal, takutnya soalnya telat masuk ke kitanya nggak sih Bu? Bisa aja pas di-uploadnya agak lama gitu Bu. Kan kalau di GCR begitu assign ini sekian dia akan assign kan ya? Iya Bu. Dia akan masuk, kan bisa dibuka jam sekian, oke bisa. Tapi ada jam untuk masukin lagi. Jadi bisa aja, oh nanti saya belum ngirim ya nggak apa-apa, tapi akan telat misalnya.
waktunya 30 menit belum selesai. Saya telat 5 menit. Ya nggak apa-apa, tapi kan terlambat jadinya. Kalau terlambat di nomor 1, terlambat mulai nomor 2. Gitu. Baik, Bu. Ya. Ya ini. Ibu maaf mau tanya. Ya Mira. Ini Furi Bu, saya mau nanya kan kalau misalnya waktu pengerjaannya 30 menit, kita kumpulin misalnya nomor 1 8.30 itu hitungannya masih terlambat Bu. Kalau ditambahin waktunya gimana Bu? Gimana 8.30? Iya kan misalnya Ibu ngasih due date 8.30, terus kita baru ngumpulin juga 8.30, itu hitungannya masih telat Bu. Tulisannya gitu. nanti turn in. Oh, nanti kan ada waktu kelihatan tapi kan Furi. Ada jamnya kan di GCR. Oh, 8.30 ya. Nggak apa-apa tulis handed in late kan nggak apa-apa. 8.30 tepat masukin. Nggak apa-apa Furi. Baik Bu, makasih Bu. Maaf mau menanya. Kalau misalnya kan itu soal pertama 30 menit. Terus kita misalnya soal pertama udah kelar dalam 25 menit pertama. Jadi kita harus nunggu 5 menit dulu gitu Bu untuk soal berikutnya. Iya. Itu yang Ibu pikirkan. Kalau ada mereka yang cepat mengerjakan paralel, selesai cepat, apakah dia bisa masuk soal nomor 2 yang batasnya masih lama? Nah, ini kemarin juga maunya strict, akan bisa mulai nomor 2 kalau misalnya kalau kita ujian jam 8 ya? 8.30 kan ujiannya atau jam 8? Sepertinya kita jam 8.30. 8.30. Ujian jam 8.30. Apakah akan dibuka jam 9 untuk soal nomor 2? Nah, itu kita kayaknya sepertinya begitu, Rene. Akan buka soal nomor 2. Tapi ya karena kadang-kadang kan ada yang mengerjakan cepat di nomor 1. Masih nunggu ini untuk soal nomor 2. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Berarti ya, kalau ada 5 soal, berarti ada 5 assignment di Google Classroom-nya ya Bu? Iya. Ya, ada 5 assignment. Misalnya nanti kita ada CPM assign sendiri, ada PERT assign sendiri. Seandainya dia milih CPM PERT, CPM CRASH, dia harus masuk ke CPM CRASH, nggak usah ke PERT. Atau saya masukin dua-dua ini. Enggak, ini satu soal ini. Satu aja, satu. Nggak usah dua-dua. Nanti pilih salah satu. Jadi ada empat apa ya? Empat apa namanya? 4 GCR ya? 4 GCR. CPM CRASH atau PERT ini pilih salah satu, masuknya juga ya yang kan jadi satu ini soalnya, satu assignment. Ini saya catat lagi. Satu assignment. Ya, satu assignment soal nomor 4. Ini nama file. Name _ nama. Ada lagi? Kalau nggak ada kita mau ke soal latihan. Ibu permisi Bu. Ya. Terdengar nggak Bu saya bicara? Dengar Putri Salsabila. Bu, apa sebaiknya soalnya langsung diupload sekali langsung gitu Bu, 4-4 untuk menghemat waktu? Enggak. Satu soal selesai. Enggak menghemat waktu. Malah dia nanti buru-buru ngerjainnya. Kan satu soal kerjakan selesai, upload. Nomor 2 kerjakan selesai, upload. Nomor 3 selesai, upload. Nomor 4 selesai, upload. Enggak sekaligus soalnya. Kalau sekaligus nanti sama seperti soal ujian biasa kita kan. Kerjakan sama atau bareng-bareng. Ya. Terima kasih Bu. Ya, Putri. Ya, ini dosennya dia mah banyak punyanya. Maunya gitu ya, sudah kita sepakat nih gitu.
Makanya jagakan sendiri ya kalau salah, kalau kalian tuh ya bisa aja diskusi misalnya. Ini jangan harus boleh kan. Tapi satu lagi ini semua random number lagi ya. Jadi hati-hati karena biasa di PR. Random number di kalian mengenerate harus sudah bisa mengenerate random number. Enggak sama setiap orang soalnya. Nom angkanya, jadi hati-hati kerjakannya. Kalau saya lebih meriksa dibanding diskusi. Kalau sudah ada pertanyaan. Ya. Ini soalnya ada 8 ya, yang mau dibahas yang mana lagi. Ini saya mau liatin ada satu sebagai contoh. Yang saya bilang begitu. Kalau workshop yang mana itu Campbell itu banyak yang betul. Banyak yang betul, malah yang tinggal yang paralel ya mereka ya. Bu, kalau boleh tahu salahnya ya Bu. Ini bukan soalnya ada. Baik. Yang salah ya. Bukan maksudnya apa tadi. Itu saja kalau kita kertasnya itu gampang banget. Kan ada balik sisi terus sebentar. Ini saya lagi cari soal karena semua ada di bahasa saya banyak banget banyak kalau ini saya bisa unmute ya baru bisa di bahasa sebelumnya jadi ini di Zoom kelihatan ya kelihatan ya ini ya saya ya sah tadi lalu Bapak ini untuk yang single ini kita tidak ujian yang single kita yang B yang paralel ini soal satu ya ada satu ya tapi saya tulis di mana tulis satu kalau
saya download buka dulu, di save dulu, baru saya buka kali ya. Ini udah kelihatan belum? Halo, ini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini saya nggak tahu ya. Ini kan kita paralel. Kita nggak mau bikin job terlambat aja lah pokoknya. Ini misalnya ini. Kalau kita sudah mulai dari kita udah betul nih susunannya ini 10, 1 misalnya dari Juditnya diurut. Oh, maaf yang tadi masih di Firefox, Bu. Firefox ya? Iya, Bu. Belum Ibu Iya, pindah Bu. lagi. Belum di file yang Ibu download. Ya. Sudah? Sudah. Ini betul. Tapi begitu masuk di sini kenapa ya ini? Kan kita menuliskan seperti ini. Ini adalah out time lagi. Ya udah masih 10 menit. Ini kita harus masukin kan waktunya sendiri ya. Waktunya berapa lama ya. Waktunya. Mas. Ini kan kita mulainya dari 0 ya. 0 masih 5 ya. Betul enggak? Berarti kalau saya stay-nya 5, completion time-nya berapa di sini? 5, Bu. 5. Baru saya ke sini 10. Baru ke sini 11. Nah, ini yang ini coba diperhatikan. Jadi kita tidak ditambah di sini. Kita belum mulai nih, baru 0, masih ke 5, completion 10. Tapi sini kita masih 0. 0 tambah 5, 5, 10, 16 gitu. Jadi ini kalau ini salah maka akan salah semua gitu. Ya, jadi hati-hati. Itu untuk yang hot zone. Biasanya hot zone-nya salahnya di situ. Jadi hati-hati masukin. Apa? Ini yang single machine ya, Bu? Ini single machine ya? Ya, single machine. Puter-puter. Single machine, ya betul. Ibu nanti keluarnya single atau paralel ya, Bu? Paralel. Baik, Bu. Ya, paralel, betul. Nah ini, kalau ganti gini, yang ini sama ini. Saya nggak tahu ini mana nih. Jadi kalau kita completion date-nya kan nggak langsung 9 ya? Iya, Bu. Oh iya, 9. Kalau kita 3, kenapa tuh completion date-nya 3 ya? Harusnya 12. Ya, betul. Nah ini. Oh, kan paralel, Bu. Jadi sesuai Paralel, sama ya. mesinnya dia. Kan ada mesinnya Dia ada 3. Ada 3 ya? Ya, iya, betul. Mesinnya 1, 2, 3. Mesin 1 mulai lagi di 4. 4 berarti kita 9 tambah 4, 13. Betul. Mesin 2, 8. 8 tambah 3, 11. Mesin 3, 3 tambah 3, 6. Betul. Itu yang salah. Ya, ini paralel. Ya, ini seperti ini. Kemudian gambar ya. Gambar. Saya sekarang udah ada pertanyaan ini. Ke nomor 3 saya sekarang. Ke CDS. Ada pertanyaan? Udah cukup ya? Jelas, saya masuk lagi ke, bayangin kalau Ibu meriksa tuh satu-satu ya. Satu-satu. Iya betul ini. Ntar nanti ada satunya di save-nya. Ini masih di tugas 1. Sekarang kita ke tugas 3. Tugas 3 saya mau lihat yang punyanya. Ini.
bolak-balik hang dia. Banyakkan. Nah, moga-moga kita bisa lihat ini. Ini bagus nih, saya bisa lihat banyak. Jadi gampang. Nah, ini. Tahu nggak kelihatan nggak salahnya di mana? Gancat ini. Ini salah ya. Mungkin kita kerjakan di M3, M4. Ini. J1 harusnya kan di sini ya. Nah, itu kayak gitu harus telitinya di situ. Hati-hati. Ini kita gampang kalau gini. Makanya Ibu minta warna beda, Ibu gampang lihatnya. Nanti sesuai baru expand-nya sama jawabannya. Hitungannya. Jadi begitu lihat, nah ini nggak bisa, ini tabrakan. Ini. Itu yang nomor 3 kebanyakan di situ di Gancat. Kalau untuk hitungannya udah betul, kebanyakannya betul, udah betul ini. Terus ini Johnson Rule. Jadi maaf Bu, tadi salahnya kayak gimana Bu? Salahnya coba dilihat. Ini siapa yang tanya ini? Oh, Fauzan. Fauzan. Gimana Fauzan? Coba kelihatan nggak? Di mana Fauzan? Di gambar ini kelihatan di mana? Coba lihat J1, job 1, coba Fauzan. Job 1 ini kan yang warnanya kuning di M1 ya. Kemudian dia kan flow shop ke M2 ini. Masuk ke M3. Nah, masuk ke M4 harusnya di sini Fauzan, ke belakang. Dia nggak bisa ini di sini. Ya. Oh iya Bu. Ya, jadi itu salahnya di gancatnya. Jadi hati-hati. Kalau itu untuk memudahkan kita, ya gambarnya dikasih warna beda supaya sepintas kelihatan kesalahannya di mana. Ada lagi? Nah, nomor 4. Ini lagi nomor 4. Saya nomor 4 pakai ini aja. Nomor 4 udah saya pernah kasih lihat waktu di kelas ya, nomor 4 ini. Yang warna yang salah juga sama di gancatnya juga. Iya, Bu. Sekarang saya cuma kembali ke sini lagi. Saya coba masuk ke nih. Nah, ini nomor 4. Nomor 4 itu aktif dan non-delay. Ini aktif, yang ini. Aktif. Tapi kita tidak ini, soalnya tidak ini. Tidak ada aktif, karena aktif lama ini ngerjakannya. Lebih lama pasti dibanding non-delay. Maka kita adalah di non-delay. Hati-hati di non-delay. Karena kita ambil sekaligus mesin yang ada kan. Jadi ini kalau ini semua proses 1, semua mulai di A, B, C. Sama, jadi kita lihat di sini. Hati-hati di gambar ini. Ya, ini yang non delay. Jadi nanti ujiannya non delay. Hati-hati buat ininya. Teliti lihat apa yang bisa diambil semua, mana yang duluan masuk, kemudian dimasukin lagi sama. Ini oleh karena itu kalau non delay lebih cepat. Ini gancatnya. Jadi sama waktu itu pernah kasih lihat, jadi kita gancatnya yang tabrakan ini. Ya, jadi kita lihat nomor. Ada pertanyaan yang non delay. Lampu.
Tidak, Bu, masih jelas, Bu. Jelas ya. Bentar, saya lihat yang nomor CPM per CPM kelas.